Coba diinget-inget, pernah nggak ngerasain tanah bergoyang karena gempa? Atau mungkin lihat di berita gimana dahsyatnya banjir bandang yang nerjang sebuah kota? Bencana itu rasanya deket banget ya sama kita. Nah, memahami apa itu bencana sebenarnya adalah langkah paling awal supaya kita bisa selamat dan selalu siaga. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih yang perlu kita tahu biar jadi lebih tangguh ngadepin bencana? Ini kedengarannya serem ya, tapi inilah kenyataan geografis negara kita. Tinggal di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, itu bikin Indonesia jadi super rentan. Makanya, obrolan kita kali ini bukan cuma sekedar nambah pengetahuan umum, tapi ini tuh sebuah kebutuhan yang mendasar banget buat kita semua yang tinggal di sini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kenapa sih Indonesia ini sering banget dapat julukan negeri rawan bencana? Mari kita pahami dulu konteks dasarnya. Kita kan sering banget ya dengar kata ini. Tapi kita beneran paham nggak sih artinya apa? Hujan gede doang, itu udah bencana belum? Atau harus ada korban jiwa dulu baru bisa disebut bencana? Nah, pertanyaan ini penting banget buat kita jawab, biar kita semua punya pemahaman yang sama. Oke, biar nggak nebak-nebak lagi, kita langsung aja bedah definisi resminya. Jadi kita tahu persis kapan sebuah kejadian itu bisa kita sebut sebagai sebuah bencana. Ini dia definisi resmi menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, coba perhatiin deh, kata kuncinya itu ada di frasa mengancam dan mengganggu kehidupan. Jadi intinya itu bukan cuma di kejadiannya aja, tapi di dampaknya yang benar-benar signifikan buat kehidupan masyarakat. Biar lebih gampang lagi, definisi hukum yang rumit tadi bisa kita pecah jadi 3 unsur inti ini. Pertama, harus ada peristiwanya. Terus, peristiwa itu harus menimbulkan ancaman dan gangguan yang serius yang mengubah kondisi normal. Dan terakhir, harus ada dampak yang merugikan, entah itu korban jiwa, kerusakan, rugi ekonomi, atau bahkan trauma. Ketiga-tiganya ini harus ada, baru deh bisa disebut bencana. Ternyata bencana tuh nggak cuma soal alam loh. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, ada 3 kategori utama. Yang pertama jelas ya, bencana alam, yang murni disebabkan oleh kejadian alam. Kedua, ada bencana non-alam. Ini contohnya kayak wabah penyakit atau kegagalan teknologi. Dan yang ketiga, ada bencana sosial, yang ya ini sepenuhnya dipicu oleh ulah manusia, seperti konflik atau aksi teror. Terus gimana dong cara nanganinnya? Jawabannya itu bukan tindakan sesaat pas kejadian aja. Penanggulangan bencana yang efektif itu adalah sebuah siklus yang berjalan terus-menerus. Gampangnya, siklus ini tuh punya 3 tahap utama yang logis banget. Ada tahap sebelum bencana, namanya prabencana. Terus ada tahap pas bencana lagi terjadi, yaitu tanggap darurat. Dan terakhir, tahap setelah bencananya lewat, yaitu pasca bencana. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini dia nih, tahap yang paling krusial, tapi sering banget kita lupain. Prabencana. Disinilah kita seharusnya proaktif. Kita melakukan pencegahan dan mitigasi buat mengurangi dampak, misalnya dengan membangun infrastruktur yang lebih kuat. Dan yang nggak kalah penting, kesiapsiagaan, latihan evakuasi, bikin sistem peringatan dini. Semua ini kita lakuin jauh sebelum sirine bahaya berbunyi. Terus, begitu bencana beneran terjadi, kita masuk ke tahap tanggap darurat. Di sini, fokus utamanya cuma satu, nyelamatin nyawa secepat mungkin. Prosesnya meliputi penilaian cepat kondisi lapangan, evakuasi korban, dan pastiin kebutuhan paling dasar kayak air bersih, makanan, sama tempat penampungan sementara, itu terpenuhi. Pokoknya setiap detik itu berharga banget di tahap ini. Setelah fase darurat yang genting itu lewat, perjuangan belum selesai. Kita masuk ke tahap pasca bencana, yang dibagi jadi 2. Ada rehabilitasi, ini buat perbaikan jangka pendek. Nggak cuma fisik, kayak perbaikan jalan, tapi juga pemulihan psikologis korban. Tujuannya biar fungsi dasar kehidupan bisa cepat normal lagi. Terus ada rekonstruksi. Ini proyek jangka panjang buat bangun kembali cara permanen. Dengan prinsip build back better, atau membangun kembali dengan lebih baik, biar nanti lebih tahan banting kalau ada bencana lagi. Oke, kita udah ngomongin jenis dan siklusnya. Sekarang kita masuk ke intinya, risiko. Apa sih yang sebenarnya nentuin besar kecilnya risiko bencana di suatu wilayah? Jawabannya ada di 3 elemen kunci ini. Yang pertama, ada yang namanya ancaman atau hazard. Ini tuh sumber bahayanya itu sendiri, sesuatu yang seringkali di luar kendali kita. Contohnya, ya fakta bahwa kita tinggal di atas lempeng tektonik yang aktif. Ancaman ini akan selalu ada di situ. Yang kedua, ada kerentanan atau vulnerability. Nah, ancaman tadi itu jadi berbahaya gara-gara faktor ini. Kerentanan ini adalah tingkat kelemahan kita. Contohnya, bangun rumah persis di pinggir sungai yang rawan banjir, atau masyarakatnya tidak pernah diajarin jalur evakuasi. Makin rentan kita, ya makin gede dampaknya kalau bencana datang.
Dan yang ketiga, ini dia sisi positifnya. Namanya capacity atau capacity. Ini adalah semua kekuatan dan sumber daya yang kita punya buat ngadepin ancaman. Bisa berupa tim SAR yang terlatih, sistem peringatan dini yang canggih, sampai ke pengetahuan masyarakat itu sendiri. Capacity inilah yang bisa terus kita tingkatkan. Jadi poin krusialnya begini. Risiko bencana itu bukan cuma soal seberapa besar ancamannya. Risiko itu adalah hasil dari interaksi antara ancaman dan kerentanan kita, yang kemudian bisa diperkecil oleh seberapa besar kapasitas yang kita miliki. Kita mungkin nggak bisa ngilangin ancaman lempeng tektonik, tapi kita punya kuasa penuh buat mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas kita. Disitulah letak kekuatan kita. Dan akhirnya, ini jadi pertanyaan buat kita semua, kan? Ancaman gempa, banjir, atau gunung meletus itu mungkin akan selalu jadi bagian dari hidup kita di sini. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah akan terjadi, melainkan seberapa rentan kita, dan yang paling penting, seberapa besar kapasitas yang sudah kita bangun untuk menghadapinya. Kesiapan itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan.